Bagi mereka yang alergi dengan anime, plot yang ditawarkan oleh Kimi no Na wa yang sempat kita bahas di edisi sebelumnya menjadi penawar yang setidaknya bisa merubah sedikit pandangan tentang industri yang satu ini. Keunikan dan gaya penceritaan yang tidak biasa menjadikan anime movie tersebut layak disebut sebagai salah satu yang terbaik. Karenanya kita langsung saja ngebahas salah satu permintaan yang ramai gila di kolom komentar dengan satu alasan film tersebut berada satu universe dengan Taki Tachibana dan Mitsuha Miyamitsu serta si Udin Tomalasa. Ini dia Weathering With You atau Tenki Noko Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Anime rilisan tahun 2019 ini setidaknya memiliki keunikan tersendiri dari segi premisnya. Disutradarai oleh orang yang sama yang menggarap Kimi no Na wa, Makoto Shinkai. Karakter sentralnya Hodaka Morishima disulisuarakan oleh Kotaro Daigo dan Hina Amano disulisuarakan oleh Nana Mori. Agar tidak timbul penyesalan ketika kalian menyaksikan konten yang satu ini, kita berikan spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang sama sekali belum pernah menonton anime yang satu ini. Awas nyesel loh. Cerita dimulai dari seorang gadis cantik yang bernama Hina Amano di salah satu kamar rumah sakit yang terlihat memegang tangan seorang wanita lain yang sedang terbaring koma. Hina memandang keluar jendela menatap gedung-gedung pencakar langit kota Tokyo yang basah kuyup akibat hujan lebat. Di tengah hujan, aliran kecil cahaya menerobos awan lalu menerangi satu bangunan yang membuat Hina terpesona, kemudian meninggalkan rumah sakit dan berlari ke arah cahaya tersebut. Sesampainya di bangunan itu yang sudah terlihat usang dan tua, Hina menaiki tangga dan melihat satu gerbang tori berwarna merah di rooftop gedung. Sambil menggenggam tangannya dan berdoa, Hina melewati gerbang tori tersebut dan tiba-tiba berteleportasi ke dunia yang sangat asing dari ketinggian di langit. Dia melayang di udara dan melihat kerumunan ikan transparan yang berenang di udara tepat di bawahnya. Setelah opening credit title, karakter lainnya yang bernama Hodaka berdiri di atas kapal besar yang sedang berlayar mendekati pantai Tokyo. Dia sangat kagum dengan pemandangan langit Tokyo dan menganggap seolah-olah itu adalah mahakarya dewa. Cuaca lalu berubah drastis dan kapal yang ditumpanginya terguncang di saat hujan lebat dan terkena hempasan air yang entah dari mana datangnya. Hodaka kemudian kehilangan keseimbangan hingga hampir tergelincir dari kapal. Dia diselamatkan oleh Keisuke, seorang pria dewasa yang kemudian menyuruh Hodaka untuk membelikannya makan malam dan bir sebagai bentuk terima kasihnya. Ketika hujan lebat tiba-tiba berhenti lagi, Keisuke tidak lupa memberikan kartu namanya ketika mereka sampai di Tokyo dan meminta Hodaka untuk menghubunginya. Tokyo sendiri di sini digambarkan sedang mengalami periode terburuknya yang sedang diguyur hujan bertahun-tahun lamanya, sehingga warga sangat merindukan cuaca cerah dan cahaya matahari. Hodaka ini adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang sesampainya di Tokyo, dia berniat untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Namun rupanya kehidupan di Tokyo tidak semudah dan seindah yang dia bayangkan, terutama bagi dirinya yang merupakan remaja usia sekolah yang tidak memiliki kartu siswa dan kartu identitas pengenal. Hodaka malah berulang kali menyebut Tokyo sebagai kota gila. Dia menumpang mandi di kafe manga dengan harga yang murah dan hanya bisa makan udon instan dan sup untuk kebutuhan gizinya. Sisa waktunya dia habiskan berkeliaran di jalanan kota Tokyo tanpa tujuan dan mencari gang yang bisa dia tempati untuk tidur dan berlindung dari hujan. Di depan pintu sebuah klub, dia panik setelah kedapatan tertidur di depan pintu klub tersebut oleh seorang pria bersama dengan dua wanita penghiburnya. Hodaka bergegas pergi dan malah tanpa sengaja menjatuhkan tempat sampah. Ternyata di antara tumpukan sampah tersebut, dia menemukan sebuah pistol yang mungkin memang sengaja dibuang atau malah disembunyikan di tempat sampah itu. Hodaka memutuskan untuk menyimpannya karena menganggap itu adalah pistol mainan dan akan dia jadikan sebagai jimat perlindungan. Suatu hari ketika dia tertidur di McD, salah seorang staf restoran cepat saji tersebut memberikannya burger sebagai bentuk rasa kasihannya kepada Hodaka. Hodaka tentu saja senang bukan main, karena selama hidupnya baru kali itu dia menikmati yang namanya burger. Usut punya usut, ternyata staf yang memberinya makanan itu adalah Hina Amano. Hodaka kemudian memutuskan untuk menelpon Keisuke, lalu pergi ke rumahnya untuk membantunya mendapatkan pekerjaan. Di rumah tersebut, Keisuke ternyata tidak ada. Hodaka hanya bertemu dengan Natsumi, seorang wanita cantik yang sedang tertidur cantik di atas sofa. Wanita tersebut lalu bangun dan memperkenalkan diri sebagai asisten Keisuke. Hodaka lalu bertanya mengenai hubungan wanita itu dengan Keisuke, dan Natsumi pun dengan genit mengedipkan mata lalu menjawab hubungan mereka persis seperti apa yang dia bayangkan. Coba apa yang kalian bayangkan?
Hodaka menganggap Natsumi ini adalah pasangan kumpul kebonya Keisuke. Keisuke pun akhirnya pulang dan menjelaskan tawaran pekerjaan yang diberikan kepada Hodaka, yaitu asisten untuk majalah hiburannya. Keisuke lalu menjelaskan kalau mereka berniat mengangkat tema urban legend atau tema goib alias supranatural. Hodaka diperintahkan oleh Keisuke untuk ikut bersama dengan Natsumi sambil belajar dan membantunya untuk mewawancara sumber tentang rumor yang ramai beredar mengenai seseorang yang dikenal sebagai gadis cerah yang memiliki kekuatan untuk menghentikan hujan. Narasumbernya juga memberikan informasi tambahan bahwa selain gadis cerah, juga ada yang namanya gadis hujan. Lalu memberikan peringatan kepada Natsumi dan Hodaka untuk berhati-hati bermain-main dengan cuaca karena mereka bisa saja diculik oleh makhluk halus. Sekembalinya menunaikan tugas percobaan pertama sebagai reporter, Hodaka langsung mengetikkan laporannya dan setelah dilihat oleh Keisuke, Hodaka pun resmi diterima sebagai asisten barunya untuk segmen supranatural dengan imbalan bayaran yang cukuplah untuk ukurannya, juga kamar dan pondokan serta ponsel. Hodaka pun menghabiskan hari-harinya membersihkan rumah dan kantornya, mewawancarai banyak narasumber, dan menulis mengenai cerita supranatural. Meski bayarannya rendah, dengan pekerjaan yang sangat berat, Hodaka akhirnya bisa tenang menjalani kehidupannya di Tokyo. Satu hari, Hodaka melihat Hina direcoki oleh dua orang pria. Hodaka dengan sigap menyelamatkan Hina dan mengajaknya kabur. Upayanya malah gagal dan Hodaka pun disergap serta dihajar. Pria yang menghajarnya ternyata adalah pria yang mengusirnya ketika sedang menumpang tidur di depan klub beberapa waktu yang lalu. Dengan bekal pistol yang dia dapatkan sebelumnya, Hodaka mencoba melindungi diri lalu mengarahkannya ke wajah pria yang menyergapnya itu. Ternyata pistol tersebut berfungsi dan untung saja tidak mengenai pria itu. Hina kemudian membawanya kabur ke bangunan tua yang terlihat di awal film dan mencoba meyakinkan Hodaka bahwa kedua pria tersebut datang untuk memberikannya sebuah tawaran pekerjaan mudah yang belum ditentukan. Mereka itu memang sering menargetkan gadis muda di sekitar stasiun kereta di Tokyo untuk bekerja di klub Kyabakura untuk mengenakan pakaian minim dan menghibur para pria hidung belang sambil menyajikannya minuman. Hodaka lalu melemparkan pistol ke lantai karena frustasi. Hina menghiburnya dan mengatakan bahwa dia tahu Hodaka sebenarnya sedang dalam pelarian. Hina lalu memberitahu kalau dia telah dipecat dari pekerjaan paruh waktunya di restoran cepat saji McD. Itulah sebabnya dia membutuhkan pekerjaan dengan bayaran tinggi lainnya. Hina pun membawa Hodaka ke atap gedung, lokasi yang sama persis dengan gerbang Torii Merah di awal film. Ketika hujan terus turun, Hina menatap Hodaka dan berkata jangan khawatir, ini akan segera cerah. Hina lalu berdoa dan menutup matanya, sementara Hodaka yang melihatnya langsung heran dan akhirnya menyadari bahwa Hina ini adalah gadis cerah sama seperti yang selama ini dia beritakan. Hina hanya mengumbar senyum manisnya lalu berkenalan secara resmi dengan Hodaka. Hina dan Hodaka akhirnya berteman. Tiba-tiba muncul ide untuk mencari uang dengan memanfaatkan kemampuan Hina sebagai gadis cerah, mencari uang dengan cuaca. Hodaka kemudian mengunjungi Hina di apartemennya di mana dia juga bisa bertemu dengan adik Hina yang bernama Nagi. Di situ Hodaka mengetahui bahwa sejak kematian ibu mereka, Hina dan Nagi ini hidup sendiri. Bersama-sama mereka akhirnya membuat situs web yang bisa digunakan untuk memesan cuaca cerah dengan menetapkan harganya 3.400 yen atau sekitar 31 dolar Amerika. Tidak butuh waktu lama mereka langsung menerima pesanan dan segera mulai bekerja. Mulai permintaan dari anak kecil hingga permintaan dari perusahaan besar, Hina, Hodaka, dan Nagi bekerja keras untuk mewujudkan setiap permintaan cuaca cerah. Hina bahkan diliput oleh pemberitaan ketika dia sedang berdoa di atas salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Tokyo selama pagelaran sebuah festival. Setelah itu, Hodaka dan Hina menonton kembang api di atap gedung tersebut dan Hina berterima kasih kepada Hodaka karena telah membantunya dan dia sangat senang menjadi gadis cerah 100%. Di satu pekerjaannya untuk seorang wanita tua yang meminta cuaca cerah, Hina dan Hodaka mendapatkan pembelajaran tentang dunia lain di atas langit yang sejak dulu sudah ada. Hodaka lalu memberitahu bahwa mereka tidak bisa terus-terusan melakukan pekerjaan gadis cerah ini karena media sudah pernah meliput mereka yang menyebabkan mereka kebanjiran permintaan. Di saat sedang asik ngobrol, cucu wanita tersebut tiba di rumah. Kalian yang sudah pernah nonton Kimi no Na wa pasti tahu siapa dia. Dia adalah Taki Tachibana. Di saat Hodaka dan Taki Tachibana sedang asik ngobrol, Hodaka kemudian teringat hari ulang tahun Hina yang sudah tidak lama lagi. Sejak saat itu, Hodaka mencari petunjuk hadiah ulang tahun yang tepat untuk Hina lewat Yahoo Answer. Nagi kemudian memberinya ide untuk memilih cincin sebagai hadiah ulang tahun untuk kakaknya. Tidak butuh waktu lama, Hodaka pun berangkat untuk memilih hadiah cincin yang akan diberikan untuk Hina. Hodaka kemudian meminta kepastian kepada penjualnya apakah Hina akan menyukai hadiah pemberiannya ini. Wanita tersebut berusaha meyakinkan jika dirinya yang menerima hadiah itu, maka dia akan sangat senang. Tunggu. Ada yang merasa kenal dengan wanita ini?
Nah, lagi-lagi kalau kalian penggemar Kimi no Na wa, maka tentu saja wanita ini tidak akan asing di mata kalian. Mitsuha Miyamitsu. Ini sekaligus menjadi klaim kalau karakter yang ada di dalam Kimi no Na wa berada satu universe dengan Tenkinoko ini. Di tempat lain, pria dari klub yang sempat berurusan dengan Hina dan Hodaka sebelumnya berlarian menghindari kejaran seorang detektif. Pria ini kemudian terdesak dan tidak bisa menghindar setelah satu detektif lainnya dari kepolisian datang dari arah yang berlawanan. Dikiranya dia mau ditangkap karena satu kesalahannya, rupanya kedua detektif ini hanya berniat menanyakan foto dirinya dan Hodaka sebelumnya. Kedua detektif ini akhirnya mendapatkan informasi sekilas mengenai Hodaka yang merupakan anak usia sekolah yang berkeliaran di kota Tokyo dan dituduh menyimpan sebuah pistol yang pernah dibuang oleh salah satu rekan mereka. Hina dan Hodaka kemudian menerima pekerjaan lainnya yang ternyata datangnya dari Keisuke. Keisuke meminta Hina untuk mengubah cuaca agar dia bisa bermain dengan putrinya. Jadi rupanya Keisuke ini sudah menikah dan memiliki seorang putri. Putrinya ini penderita asma yang tinggal bersama dengan neneknya. Keisuke tidak diperbolehkan menemui putrinya itu pada saat hujan. Tidak lama setelahnya Natsumi datang. Hodaka tentu saja kaget dong. Dia dengan polos memberitahu Keisuke, apakah Natsumi sudah tahu kalau Keisuke sudah menikah? Apakah Keisuke tidak akan kenapa-kenapa kalau Natsumi hadir di tengah-tengah keluarga mereka? Keisuke tentu saja tidak bisa menahan tawanya dan Natsumi pun bete dengan imajinasi Hodaka yang menganggapnya sebagai pasangan kekasih. Jadi Natsumi ini sebenarnya adalah ponakannya Keisuke. Natsumi sendiri merasa senang sekali karena dia akhirnya bisa bertemu langsung dengan gadis cerah 100%, yaitu Hina Amano. Hodaka kemudian mengantarkan Hina pulang dan berusaha untuk mencari waktu yang tepat memberinya cincin. Ketika dia mengumpulkan keberaniannya untuk mengambil cincin dari sakunya, angin kencang bertiup dan menemukan Hina melayang di udara. Lalu kembalilah kita ke awal film yang memperlihatkan Hina yang ternyata sedang menjaga ibunya di rumah sakit setahun yang lalu. Dia berdoa meminta hujan berhenti agar dia bisa menemani ibunya jalan-jalan untuk terakhir kalinya di bawah terik matahari. Dia akhirnya melihat cahaya di satu gedung dan berdoa sambil melewati gerbang tori di rooftop gedung tersebut, kemudian tersadar dan menemukan cuaca begitu cerah. Sejak saat itu, dia merasa dirinya terhubung dengan langit. Hodaka memperhatikan bagian tangan dan lengan Hina menjadi transparan seperti hujan. Hina memberitahunya bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi yang dia terima menjadi gadis cerah 100%. Kembali ke apartemen Hina, mereka berdua mengeringkan badan. Lalu tidak lama setelahnya, polisi datang untuk mencari Hodaka. Hina memberitahu mereka bahwa dia tidak pernah melihat Hodaka. Dia bahkan tidak pernah mengenal Hodaka. Polisi lalu menjelaskan kalau Hodaka ini sering terlihat di sekitar apartemen tersebut dan orang tuanya sendiri telah mengajukan laporan kehilangan atas dirinya. Petugas polisi juga memastikan kalau Hina dan saudara laki-lakinya terlalu muda untuk hidup sendiri. Maka mereka akan kembali lagi dengan pekerja perawatan sosial untuk bertemu mereka. Hodaka lalu menemui Keisuke yang kemudian memberitahunya bahwa polisi datang ke kantornya juga dan mengaku kalau mereka dikirim oleh orang tuanya. Keisuke akhirnya membayar penuh semua gaji Hodaka dan menyuruhnya pulang. Kembali ke rumah Hina, Nagi dan Hina memutuskan untuk kabur karena takut dibawa ke panti asuhan. Hodaka juga berseru bahwa dia juga tidak ingin pulang dan akhirnya mereka bertiga akan melarikan diri bersama-sama. Malam itu, Tokyo sedang berada dalam ancaman topan terburuk selama beberapa dekade belakangan. Media pemberitaan juga telah mengeluarkan early warning kepada penduduk untuk waspada terhadap kemungkinan banjir karena curah hujan semakin meningkat dan air sudah mulai meluap. Ketiga bocah ini pun turun ke jalan mencari hotel untuk bermalam. Mereka lalu didekati oleh petugas polisi yang sekejap berhasil mengidentifikasi Hodaka sebagai bocah yang mereka cari. Hodaka pun disergap dan membuat Hina secara tidak sengaja memanggil petir yang menyebabkan truk yang diparkir meledak. Polisi terganggu dan Hodaka, Hina, serta Nagi akhirnya bisa kabur. Mereka kemudian menyewa salah satu dari sedikit kamar yang tersedia dengan harga 30.000 yen atau sekitar 280 US dollar. Akhirnya mereka bisa bersantai, mandi, menikmati menu di kulkas mini dan bernyanyi, berkaraoke sampai akhirnya Nagi tertidur. Setelah roller coaster seharian, Hodaka akhirnya memiliki waktu dengan Hina dan mengumpulkan keberaniannya untuk memberikan cincin yang sudah dia beli. Hina senang dan sangat menyukai hadiah tersebut. Seketika itu juga Hina segera menyingkap setengah baju tidurnya dan memperlihatkan setengah buah dadanya. Dasar pikiran ngeres. Ternyata yang kelihatan bukanlah itu. Yang ada, tubuh Hina sebagian kini sudah menjadi transparan sebagai konsekuensi gadis cerah 100%. Hati Hodaka tentu saja hancur melihat pemandangan itu. Kekuatan Hina ternyata dia terima sebagai hadiah dengan konsekuensi dia tidak boleh tinggal di dunia normal. Jika dia ada di dunia, maka daerah tersebut akan terus-menerus diguyur hujan. Dia kemudian memberitahu Hodaka
bahwa dia merasa sudah waktunya untuk pergi dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia meminta Hodaka untuk menjaga Nagi. Keduanya saling berpelukan. Hodaka memintanya untuk tidak pergi dan mereka berdua menangis bersama. Keesokan harinya Hodaka bangun dan Hina sudah tidak lagi bersamanya, yang hanya menyisakan baju tidurnya saja. Sementara cuaca di Tokyo berubah setelah sekian lama kini menjadi cerah. Polisi kemudian masuk ke kamar mereka. Hodaka dan Nagi akhirnya dibawa paksa ke kantor polisi. Dalam perjalanan ke kantor polisi, cincin Hina jatuh dari langit. Hodaka kemudian mengambilnya dan menyadari bahwa dia pasti telah pergi ke dunia dongeng di atas awan. Di kantor polisi, Hodaka memohon kepada detektif untuk membiarkannya pergi menyelamatkan Hina. Namun detektif tidak mempercayai ceritanya. Hodaka pun diberitahu oleh detektif bahwa Hina itu sebenarnya juga berusia 15 tahun dan dia berbohong kalau usianya 18 tahun. Hina melakukan hal tersebut agar bisa terlihat dewasa di hadapannya dan di hadapan Nagi, adiknya, dan juga agar dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Alih-alih pergi diam-diam, Hodaka malah kabur keluar dari kantor polisi dengan begitu banyak petugas yang mengejarnya. Natsumi lalu datang menyelamatkan Hodaka dengan sepeda motor dan mengatakan bahwa Nagi yang menelponnya dari pusat konsultasi anak dan memberitahu bahwa Hodaka ditangkap dan Hina menghilang. Hodaka lalu mengarahkan Natsumi ke gedung dengan gerbang tori merah di rooftopnya. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan jalan buntu di mana jalanan benar-benar terendam air akibat topan sehari sebelumnya. Hodaka terus berjalan kaki dan berlari di sepanjang jalur kereta untuk sampai ke gedung. Tiba di sana, Hodaka menemukan ada Keisuke yang juga ada di sana, yang kemudian mencoba meyakinkannya untuk kembali ke kantor polisi. Keisuke mencoba menenangkan Hodaka agar tidak perlu khawatir karena dia tidak melakukan kejahatan serius. Ketika Keisuke berusaha menyeret Hodaka keluar dari gedung, Hodaka menggigit lengannya yang seketika membuat Keisuke menendangnya. Hodaka lalu menemukan pistol yang sebelumnya dia lemparkan ke lantai ketika dia dan Hina berada di sana. Dia mengambilnya dan mengarahkan pistol tersebut ke Keisuke sambil menolak untuk pergi jika belum menemukan Hina. Mendengar suara tembakan, polisi kemudian menyerbu dan menahan Hodaka. Keisuke tiba-tiba merasakan simpati yang luar biasa kepada Hodaka dan memutuskan untuk melawan polisi yang berusaha memborgol tangannya dan menyeretnya. Nagi juga akhirnya tiba di gedung tersebut dan membantu Hodaka. Nagi memberitahu bahwa Hodaka harus bertanggung jawab atas hilangnya Hina karena ini semua adalah kesalahan Hodaka yang menawarkan ide untuk menjadikan Hina sebagai gadis cerah. Hodaka pun segera kabur berlari ke rooftop tempat di mana dia bisa menemukan dan melewati gerbang tori sambil berdoa. Dia segera menemukan dirinya terjatuh dengan kecepatan tinggi di atas awan dan melihat awan besar dengan padang rumput di atasnya. Lalu dia meneriakkan nama Hina dan mencoba untuk mendekatinya. Hina yang tidak sadarkan diri tiba-tiba terbangun ketika mendengarkan suaranya dan melihat Hodaka terjatuh. Dia berlari ke tepi awan dan melompat ke arahnya. Keduanya pun terjatuh di langit sambil berusaha mati-matian untuk saling menggapai tangan masing-masing. Mereka akhirnya bergandengan tangan dan saling menarik. Hodaka mengatakan kepada Hina bahwa dia tidak peduli lagi dengan hujan. Dia tidak peduli jika Tokyo selamanya akan tertutupi oleh mendung. Hodaka mengatakan kepadanya bahwa dialah yang terpenting dan dia mencintai Hina. Setelah itu, polisi pun menemukan Hodaka dan Hina tertidur di bawah gerbang tori. Cuaca kota Tokyo seketika kembali berubah menjadi hujan lebat. Hina dibawa ke tahanan polisi dan Hodaka dikirim kembali ke kampung halamannya. Dia kemudian diawasi dengan ketat karena takut akan melarikan diri kembali. 3 tahun setelahnya, Tokyo masih tetap di bawah guyuran hujan terus-menerus dan hampir sepenuhnya telah terendam air. Beberapa bangunan benar-benar tenggelam oleh lautan air hujan. Orang-orang pun terpaksa berkeliling untuk melakukan aktivitasnya bepergian menggunakan feri. Hodaka dan Hina sendiri sebenarnya tidak pernah saling berhubungan semenjak 3 tahun yang lalu, hingga Hodaka lulus SMA dan memutuskan pindah kembali ke Tokyo untuk berkuliah. Dia lalu menemukan Keisuke yang mana bisnisnya sekarang sudah berkembang menjadi sebuah kantor yang terletak di gedung tinggi Tokyo dengan 2 orang asisten bayaran. Hodaka juga mengunjungi wanita tua yang menyewa jasa cuaca mereka dulu. Wanita tua tersebut menjelaskan kepada Hodaka bahwa memang berabad-abad yang lalu Tokyo ini adalah lautan. Jadi jangan khawatir, Tokyo sekarang sebenarnya sedang kembali ke bentuknya dulu. Ketika berjalan di sebuah jalur yang dulu memang pernah dia lalui bersama dengan Hina, Hodaka melihat seorang gadis muda berseragam sekolah menengah yang sedang menggenggam tangannya dengan mata tertutup. Hodaka tentu saja sangat sumringah dan mengenali wanita itu yang tidak lain adalah Hina Amano, lalu memanggilnya dengan air matanya yang berlinang. Keduanya pun saling berpelukan dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja mulai sekarang.
Anime movie yang satu ini tersaji benar-benar sangat solid. Setali 3 uang dengan Kimi no Na wa, Shinkai menyajikan plotline yang sangat unik untuk Weathering with You alias Tenkinoko karyanya kali ini. Meskipun dengan menggunakan formula yang hampir tidak ada bedanya dengan Kimi no Na wa, penggambaran visualisasi yang sangat unik disajikan oleh Makoto Shinkai lewat animenya ini yang membuat beberapa momen tersaji dengan begitu indah dan bahkan berhasil meleburkan emosi dan nyawa dari film ini sehingga bisa terdeliver dengan baik ke penonton. Tidak sedikit malah yang merasakan momen romantis dalam film Tenkinoko ini lebih baik dibandingkan dengan Kimi no Na wa. Meskipun secara keseluruhan packaging, Kimi no Na wa masih tetap tersaji dengan sangat baik. Tidak lupa juga, poin plus untuk anime ini patut disematkan kepada 2 karakter sentral yang mengalami momen transformatif yang sangat luar biasa. Belum lagi tidak ada plot yang disajikan dengan berakhir misteri. Termasuk buat kalian yang mungkin menyepelekan perubahan cuaca dari hujan menjadi cuaca cerah. Dalam beberapa adegan singkat, sangat terlihat jelas kalau volume air yang harusnya tertumpah menjadi hujan tidak dihilangkan begitu saja, melainkan dipindah tempatkan ke lokasi lainnya. Inilah yang menjadi jawaban dari mana datangnya tumpahan air yang menerpa kapal yang ditumpangi oleh Hodaka di awal film, serta di satu momen lainnya ketika 2 orang anak sedang bermain dan melihat keanehan di langit. Sementara penampilan cameo Taki Tachibana dan Mitsuha Miyamitsu yang merupakan karakter dari Kimi no Na wa dalam film ini sudah dijawab sendiri oleh Shinkai yang mengatakan bahwa dia pengen banget memperlihatkan Taki dan Mitsuha kembali sebelum mereka bisa bertemu lagi. Makoto Shinkai sendiri memang sepertinya terlihat sangat mencintai urban legend dari negaranya, yang mana kembali dia tampilkan dalam film yang satu ini. Anime movie yang sangat menarik secara plot dan secara package yang tentu saja sangat sayang untuk kalian lewatkan. Dan Universe, menurut kalian sendiri bagaimana? Lebih suka Kimi no Na wa atau Tenkinoko ini? Di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership community. Dan berikut nama-namanya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.